Ya, halo dan balik lagi di video Icework. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas tentang DNS AdGuard dan juga bagaimana cara menggunakan dan apa sih benefit, keuntungan dan juga kelebihan atau kekurangannya dari DNS AdGuard ini. Oke, di sini gue kebetulan udah screen mirror untuk di ponsel gue sendiri. Ini ada Redmi Note 5 Pro kebetulan. Dan di sini untuk penerapan atau penggunaan dari DNS AdGuard ini kita nggak membutuhkan bantuan aplikasi tambahan apapun. Dan kenapa harus DNS AdGuard? Karena singkatnya gini, DNS AdGuard itu adalah sebuah DNS yang ada di seluruh dunia, yang mana bisa tinggal digunakan oleh penggunanya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada beberapa keuntungan dan juga kekurangan dari lo menggunakan DNS AdGuard. Tapi dari yang gue alamin adalah ketika gue pakai DNS AdGuard itu, satu kelebihan yang menurut gue sangat fungsional untuk pengguna Android, terutama yang belum di root, itu dia bisa ngilangin iklan di beberapa aplikasi. Ini sebagai contoh, di depan sini gue udah nyiapin ada UC Browser dan juga Easy DPI Changer yang mana memang ada iklannya. Kita coba buka dulu aplikasinya satu-satu, buat nanti ada proofnya ya, buat bukti aja bahwa pada akhirnya emang iklan ini nggak ada gitu loh. Nih, kita tunggu sebentar. Kalau lo tungguin sebentar, nanti pasti akan muncul iklan gitu ya. Kita tunggu aja. Nah, kayak gini. Tuh, gue nggak sengaja ngeklik iklan tadi mau masuk ke settings karena kok agak lama gitu ya untuk tampil iklannya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita close dulu untuk iklan yang nggak sengaja keklik sama gue di UC Browser, karena memang pada saat ini gue nggak tahu UC Browser jadi ada iklan kayak gininya, kayak iklan pop up muncul yang kayak gitu nih, kayak gini. Ini kita continue ya, dan ini gue langsung close aja. Gue langsung close. Sama begitu juga di Easy DPI Changer. Ini kalau kita buka Easy DPI Changer nih juga ada iklannya segala macam kayak gini. Kita nggak hiraukan aja, karena memang untuk beberapa orang mungkin nggak ganggu, tapi untuk gue pribadi agak keganggu aja sih. Nah, untuk menggunakan DNS dari AdGuard ini kita nggak membutuhkan aplikasi apapun seperti yang tadi gue udah bilang. Tapi kita langsung aja di sini kita bisa setting lewat pengaturannya. Di sini kita masuk ke settingsnya dulu. Ini disclaimer dulu untuk teman-teman yang nonton video gue. Mungkin untuk tampilan interface dari handphone kalian tuh akan beda-beda ya. Entah yang mungkin pakai Xiaomi, walaupun gue pakai Xiaomi juga, di sini gue pakai Redmi, tapi gue pakai custom ROM. Bukan ROM bawaan dari si Xiaomi-nya langsung ya. Entah nanti untuk Vivo, Oppo mungkin akan berbeda tampilannya, tapi silakan teman-teman searching dulu gimana masuk ke dalam menu yang nanti akan gue kasih tahu di sini. Untuk penerapan dari DNS AdGuard ini masuknya adalah private DNS. Dan untuk settingnya kita masuknya ke bagian ini nih, network dan internet. Ada yang bagian untuk mobile, wifi, hotspot segala macam. Silakan disesuaikan dulu aja. Kalau udah masuk ke network and internet, nanti dia akan ada dua kayak gini ya. Maksudnya ada interface kayak lo pakai kartu apa, dual SIM kah, dan dual SIM itu providernya apa, ada Telkomsel, ada Smartfren gitu ya. Kita scroll ke bawah ya, sampai kalian nemu yang namanya private DNS. Private DNS atau DNS pribadi bahasa Indonesianya. Nah, ini untuk settingnya juga gampang banget. Kita tinggal klik aja. Kemudian di sini ada 3 opsi, ada off, ada automatic, ada private DNS provide hostname. Dan kalau kalian mau aktifin DNS dari AdGuard ini, kita klik yang ini. Kemudian isi DNS-nya dengan dns.adguard.com. Ini gue agak lamain aja supaya teman-teman bisa lihat, atau boleh di pause video ini, silahkan coba terapin di perangkat kalian. Kalau udah, kita save aja. Nah, tadi kan ada call dan connect, itu kayak dia lagi reconnect dulu sih. Nah, saran gue ketika lo abis setting dari private DNS ini, saran gue ya lo hidupin mode pesawat dulu ya, tunggu dia beberapa detik mode pesawatnya aktif, kemudian dinonaktifkan lagi. Kayak gini, supaya konfigurasi dari jaringan lo tuh menyesuaikan dengan DNS yang udah lo pasang tadi ya. Sampai dia balik connect kayak gini. Ini LTE udah connect. Kita coba buka untuk aplikasi yang tadi memang ada iklannya. Kita sebagai contoh kita ke UC Browser dulu. Apakah akan ada iklan yang muncul di sini? Kita coba tunggu beberapa saat. Ini nggak ada gue pause ya, nggak ada gue skip juga, nggak ada gue edit segala macam. Tapi memang ini nggak ada iklannya sama sekali. Dan kalau lo masuk ke bagian menunya yang ini juga udah nggak ada iklan di bawah sini. Nah, ini untuk UC Browser udah ampuh ya, maksudnya udah nggak ada iklan yang nongol sama sekali. Kemudian kita close, kita coba buka Easy DPI Changer-nya. Masih ada ternyata. Tapi karena mungkin ini belum di force close ya, gue nggak tahu juga. Tapi coba kita force close dulu. Kita masuk ke sini ke app infonya. Kemudian kita pilih force stop atau paksa henti, karena mungkin change dari iklan yang sebelumnya, atau karena kita udah buka aplikasinya sebelumnya itu masih ketanam, jadi masih ada iklannya. Kita balik lagi, kita coba buka untuk Easy DPI Changer. Yap,
tidak ada iklan sama sekali, sama seperti UC Browser tadi. Ini gue diemin agak lama juga nggak ada iklan yang nongol di bagian bawah sini. Dan ini benar-benar worth it banget buat teman-teman yang sering banget mungkin download aplikasi yang dalam tanda kutip gratis dari Play Store dan mengandung iklan, dan iklannya agak ganggu gitu ya. Ini cocok banget buat teman-teman pakai DNS AdGuard supaya iklannya tuh yang mungkin ganggu jadi nggak nongol lagi gitu loh. Karena memang menurut gue pribadi cara ini agak-agak sedikit tricky, agak-agak sedikit apa ya, gue sempat nggak kepikiran juga, tapi pada akhirnya gue nemu sih, ini dari TikTok kalau nggak salah gue nemunya. Dan sampai sini teman-teman berarti udah berhasil buat menonaktifkan private DNS dari DNS AdGuard. Kalau misalnya teman-teman mau matiin ya sama caranya kayak tadi juga, masuk ke bagian settings yang ini, kemudian pilih network and internet, lalu pilih yang paling bawah tadi di private DNS-nya, kemudian pilih off. Nah, sedikit pembahasan dari gua, ini udah selesai ya berarti ya. Maksudnya poin pentingnya udah gua sampaikan di sini. Teman-teman bisa langsung coba di perangkat kalian masing-masing. Cuman yang mau gua tambahkan di sini adalah kelebihan dan juga kekurangan dari DNS AdGuard ini. Yang pertama, menurut gua kelebihannya tadi, selain lo bisa ngeblok iklan atau membatasi iklan supaya tidak nongol, lo juga bisa buat ngebuka situs-situs yang terblokir. Tapi disclaimer dari gua nggak menyarankan lo untuk hal-hal yang berbau-bau negatif atau ya you know lah. Nah, itu yang pertama kelebihannya. Selain iklan tadi ya, selain ngilangin iklan, dia juga bisa sebagai bypass untuk internet positif atau apapun itulah namanya. Tapi gue gak rekomen untuk yang kedua itu. Dan tentunya dari kelebihan pasti ada kekurangan. Kalau kekurangan yang gue rasakan adalah ketika lo pakai DNS ini, ada beberapa iklan yang seharusnya nggak keblok tapi keblok. Contohnya Google Ads. Google AdSense itu kan sebenarnya iklan yang menurut gue pribadi nggak begitu ganggu sih memang untuk di web ya. Untuk di web dalam artian tuh ketika mungkin lo lagi ngunjungin sebuah website dan dia ada Google Ads-nya atau Google AdSense-nya, itu biasanya akan terblokir. Jadi kayak statusnya tuh this site is not reach, kalau nggak salah seperti itu ya. Gua sendiri ngalamin itu ketika gua ngebuka situs ini, file CR kalau nggak salah nih, untuk memeriksa update dari software-software yang ada gitu ya. Dia nanti akan kayak di site, nah kayak gini, di site cannot be reached gitu ya. Nah, karena ini search for-nya Google Ads.g.doubleclick. Nah, ini kayak gini. Kalau lo DNS-nya masih hidup, jadi lo nggak bisa nih. Kalau misalnya punya situs yang ada AdSense-nya, mungkin akan gagal loading gitu. Karena memang dari DNS-nya sendiri ngeblokir iklan-iklan gitu kan. Itu yang pertama tuh. Terus kemudian yang kedua, penurunan speed internet. Kalau menurut gue pribadi ini nggak bermasalah banget ya. Maksudnya nggak bermasalah banget tuh gimana? Karena memang sejatinya ya gue nggak butuh speed yang wah banget sih memang. Tapi gue memahami hal tersebut karena mungkin dari si DNS-nya ini, dari si DNS AdGuard-nya ini menyesuaikan dulu nih. Dia ketika lo ngebuka website atau ngebuka situs, si DNS-nya ini melakukan screening atau scanning terlebih dahulu atas website lo, website yang lo kunjungi terutama. Jadi kayak dilihat dulu ada iklannya nggak nih. Makanya mungkin penurunan speed internetnya nggak begitu jauh sih ya. Nggak misalnya lo kayak biasa 1 Mbps tiba-tiba jadi 0, berapa kilobytes gitu. Lo nggak akan segitu gitu. Paling hanya mengalami penurunan sekitar 0,1 atau 1% lah. Dan itu menurut gue nggak ganggu sih, karena masih masuk dalam kategori wajar dan gue masih bisa memaklumi hal tersebut. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga adalah ketika lo mau login ke dalam sebuah situs yang mungkin ada CAPTCHA. Lo tahu CAPTCHA ya? Kayak misalnya lo mau login ke satu situs, kemudian ada tuh kayak lo harus checklist CAPTCHA dulu. Nah, itu akan berpengaruh banget karena balik lagi CAPTCHA-nya itu sendiri memang diproduksi atau didevelop oleh pihak Google dan terhubung dengan server dari database-nya Google. Jadi alhasil ketika lo buka situs yang ada CAPTCHA-nya, itu biasanya akan agak lama tuh, agak lola gitu. Jadi lo agak susah untuk login dan ngeklik CAPTCHA itu. Saran gue ketika lo mengalami hal tersebut, lo matiin dulu, kemudian lo pilih save. Nah, kayak gitu. Dan cara ini selain berlaku untuk di ponsel lo, ketika lo hidupkan hotspot tethering kayak gini, ya hotspot kayak gini dan connect ke komputer lo yang ini,
Nih, ini ada hotspot gua. Ketika connect di sini, ini juga akan berpengaruh ketika lo browsing di sini, di browser atau bahkan di komputer atau laptop kalian masing-masing. Kayak gitu aja, itu kelebihannya. Gua agak seneng dengan fitur DNS dari Edgard ini karena memang ngeblok, dan itu juga ngeblok untuk beberapa di aplikasi atau bahkan website lo mengunjungi website lah pokoknya. Tapi ini nggak akan berpengaruh juga pada iklan-iklan pop ads. Maksudnya ketika lo mungkin mengunjungi satu situs yang mana lo ngeklik dan dia keluar pop ads gitu, dia nggak berpengaruh, nggak berimpact gitu. Jadi tetap aja pop ads itu akan muncul. But overall, menurut gue pribadi, untuk ngilangin iklan di aplikasi ini sangat powerful banget. Jadi lo bisa buka aplikasi yang sekiranya mungkin banyak iklannya, dan dengan menggunakan DNS ini lo akan aman dan gak akan muncul iklan sama sekali. Kayak gitu sih. Jadi balik lagi tadi gue jelasin, di sini lo harus cari dulu ya untuk tampilan dari private DNS lo ini adanya di mana. Kalau gue kan di network internet, biasanya untuk tiap ROM itu pasti berbeda, apalagi tiap jenis ponsel yang berbeda, entah Vivo, Oppo, terus yang lainnya lah segala macam, itu pasti akan beda banget. Jadi saran gue, lo sesuaikan dulu aja, lo cari tahu dulu di mana sih letak private DNS dari smartphone yang lo gunakan. Dan kalau udah ketemu, silakan lo ganti DNS-nya dengan dns.edgard.com. Dan mungkin segitu aja dulu untuk video tutorial singkat dan pembahasan gue tentang DNS Edgard ini. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like, share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye.